Selanjutnya, Saudara Sibo akan menjelaskan tentang Saudara Sibo sebelum masa pengembaraannya. Karunia ilahi datang lebih dari setahun sebelum waktunya. Memberikan mimpi itu kepada Saudara Sibo. Setelah lebih dari setahun berlalu, Mereka benar-benar pergi menjembara. mimpi pertama yang diterima oleh Saudara Sibo tentang kepastian pengembaraannya adalah pada tanggal 29 Juni 2022. Penjelasan mimpi ini menyatakan bahwa setelah Saudara Sibo menerima pembinaan rohani selama 4 tahun penuh. Ia pasti akan menjembara. Pada saat itu, yaitu sekitar pukul 8 pagi, tanggal 20 Juni 2022. Mengapa ia bermimpi pada pukul 8 pagi? Setelah Saudara Sibo selesai membaca Alkitab, ia memiliki kebiasaan kembali ke tempat tidur dan tidur lagi sekitar setengah jam. Dan pada saat itulah, ia bermimpi. Setelah selesai membaca Alkitab, ia merasa sangat lelah, sesuatu yang luar biasa. Biasanya membaca Alkitab tidak membuatnya selelah itu. Namun pagi itu, setelah selesai membaca Alkitab, ia sangat mengantuk dan ingin tidur. Lalu setelah tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Saudara Sibo berbaring di atas sebuah tempat tidur. Di atas tempat tidur itu terdapat dinding. Dinding berada di samping tempat tidur. Di bagian atas dinding tersebut, terlihat sebuah sarang burung layang-layang. Di dalam sarang itu ada empati keranak berang layang-layang. Kim patanak berang itu telah tumbuh bulu lengkap. Dan siap untuk meninggalkan sarangnya. Benar saja, keempat anak burung layang-layang itu satu persatu terbang keluar dari sarang. Pertama-tama mereka terbang ke tempat tidur Saudara Sibo. Saat itu, dalam mimpi, tubuh Saudara Sibo ditutupi selimut. Lalu dalam mimpi tersebut, salah satu anak burung hinggap di atas selimutnya. Dan bahkan menyentuh selimut Saudara Sibo. Sehingga Saudara Sibo merasakan, aduh, anak-anak burung ini menyentuh selimutku. Ada suatu kekuatan tertentu yang dirasakan oleh Saudara Sibo saat disentuh. Yang pertama terbang keluar dari sarang. Terbang ke tempat tidur Saudara Sibo. Lalu hinggap di atas selimutnya. Namun selimut itu menutupi tubuh Saudara Sibo. Lalu berang itu terbang pergi. Yang kedua juga terbang keluar dari sarang. Hinggap di atas selimut Saudara Sibo. Lalu terbang pergi. Yang ketiga dan keempat pun demikian. Pada saat itu, dalam hati Saudara Sibo berpikir, keempat anak burung layang-layang ini baru saja tumbuh bulu. Baru saja bisa terbang. Keluar terbang begitu saja sangat berbahaya. Namun dalam mimpi ia tahu bahwa keempat anak burung layang-layang ini tidak akan pernah kembali ke sarangnya lagi. Pada saat itu, Saudara Sibo melihat seekor anak kucing di samping sarang berang layang-layang. Anak kucing itu juga sangat kecil. Baru saja berpisah dari induknya belum lama ini. Anak kucing itu berada di dinding tersebut. Salah satu kakinya bertumpu pada sarang burung layang-layang. Sedangkan kaki satunya lagi mencengkeram dinding, menempel di dinding, tidak bisa naik maupun turun. Pada saat itulah mimpi tersebut berakhir. Setelah terbangun dari mimpi, saya mengerti bahwa ini adalah mimpi yang diberikan Tuhan kepada Saudara Sibo. Namun, apa sebenarnya makna mimpi ini? Ia bermimpi tentang anak-anak burung layang-layang yang meninggalkan sarang. Dan juga bermimpi tentang anak kucing kecil yang berada di dinding, salah satu kakinya menyentuh sarang berang layang-layang. Sedangkan kaki satunya lagi mencengkeram dinding, hampir jatuh tapi tidak jadi jatuh. Mau memanjat naik tapi tidak bisa naik. Apa arti mimpi ini? Saya terus berdoa. Lalu teringat kisah Yusuf yang menafsirkan mimpi Fir'aun. Katanya, 7 ekor sapi betina melambangkan 7 tahun. 7 tangkai ganda melambangkan 7 tahun. Itulah makna mimpi tersebut. Lalu saya terus merenungkan lagi. Saudara Sibo tentu tahu bahwa keempat anak burung layang-layang itu pasti berkaitan dengan angka 4 tahun. Tapi apa sebenarnya makna anak berang layang-layang dan anak kucing ini? Berdoa terus. Ajaib. Begitu membuka Alkitab, langsung menemukan satu ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Alkitab. Ada seorang berkata kepada Tuhan, tinggallah, kemanapun engkau pergi. Aku akan mengikuti MU. Lalu dia berkata, rubah-rubah mempunyai liang, burung-burung di langit mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Suatu malam aku membaca ayat Alkitab ini. Sibo pun menjadi bingung. Lalu ia tahu mimpi itu berarti demikian. Rubah punya liang. Kucing kecil ini adalah hewan liar. Kucing kecil ini seperti rubah. Kucing kecil ini tidak memiliki liang, tidak memiliki sarang, karena ia naik turun di atas tembok dan tidak bisa tinggal diam. Sedangkan burung-burung di langit memiliki sarang. Keempat anak burung layang-layang ini sejak saat itu tidak memiliki sarang lagi. Apa arti hal ini? Artinya, keempat anak burung layang-layang itu melambangkan 4 tahun Saudara Sibo. Setelah menerima Roh Kudus, 4 tahun kemudian, Saudara Sibo tidak lagi memiliki tempat tidur yang tetap. 4 ekor burung layang-layang berarti 4 tahun. Karena setiap kali seekor burung layang-layang hinggap di atas selimut Saudara Sibo. Di atas selimutnya, di atas tempat tidurnya, di atas selimutnya, berkata, sejak sekarang engkau tidak akan memiliki tempat tidur lagi. Lalu kucing kecil itu benar-benar tidak memiliki tempat untuk bertumpu. Maka benar-benar terjadi seperti dalam mimpi. Bukankah demikian dikatakan? Menerima Roh Kudus pada tahun 2018. Namun setelah tanggal 28 Desember 2018. Itu dihitung mulai tahun 2019.
2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Benar-benar sampai tahun 2023 menjadi gelandangan, yaitu tanggal 27 November 2023. Resmi menjadi gelandangan. Apakah perkara Bapak memberi Sibo menjadi gelandangan ini merupakan nubuatan lebih dari setahun sebelumnya? Yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, ia bermimpi. Dalam mimpi itu dinubuatkan. Pada akhir tahun 2023 akan menjadi gelandangan. Dan benar-benar digenapi. Inilah firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari Allah pasti digenapi. Mengapa Bapa menjadikan Sibo gelandangan? Seperti yang dikatakan Tuhan, rubah-rubah mempunyai liang, burung-burung di langit mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ternyata Tuhan adalah anak manusia. Tak disangka saudara Sibo menerima nama Tuhan. Sehingga saudara Sibo, sang pengikutnya, tidak memiliki tempat bertumpu. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.